Aku belum tahu betul bagaimana suk-suk beluk kampung ini. Yang pasti, di sini masih sangat kental akan adat dan budaya. Begitu juga dengan mitos dan pamali. 2 bulan lalu, saat aku diboyong oleh Mas Herman ke kampung ini, ibu langsung mencecarku dengan segala larangan dan pantangan di desa ini. Seperti jangan keluar maghrib, jangan tidur waktu maghrib, jangan mandi di atas jam 5 sore, jangan memotong kuku di hari Selasa dan Sabtu apalagi malam hari, dan masih banyak lagi. Beberapa di antaranya masih banyak dipercayai di kota asalku, namun untuk yang lainnya, aku bahkan baru mendengarnya. Dan yang paling aneh, seluruh ibu hamil di desa ini dilarang memakan ikan. Padahal jelas-jelas ikan adalah sumber protein untuk ibu hamil. Awalnya aku protes pada ibu, tapi Mas Herman bilang semua yang ibu katakan adalah yang terbaik untuk aku dan bayiku. Tak ingin banyak berdebat, aku pun hanya bisa mengikuti kemauan mereka berdua. Aku juga sempat menolak untuk pindah ke desa ini. Namun Mas Herman kekeh untuk tetap kembali ke desa asalnya. Dia beralasan ingin hidup mandiri tanpa hidup satu atap dengan mertua. Sedangkan di kota harga tanah atau bangunan masih sangat mahal untuk Mas Herman yang hanya bekerja sebagai office boy di salah satu rumah sakit. Sedangkan di sini kami bisa membangun rumah di tanah milik ibu. Walaupun harus hidup di tengah hutan. Padahal aku tahu, alasan utama Mas Herman ingin pindah ke sini adalah ibunya. Ibu hanya tinggal seorang diri di sini. Mas Herman pernah bercerita jika dia adalah 5 bersaudara. Namun keempat kakaknya harus meninggal di usia yang masih kecil. Dia tak pernah menjelaskan lebih detail bagaimana kronologi kakak-kakaknya meninggal dunia. Sedangkan ayahnya meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, tak lama setelah kakak-kakaknya meninggal. Dia bilang jika ayahnya meninggal karena serangan jantung. Tapi ibu selalu mengatakan jika bapak jatuh dari pohon kelapa. Entah yang mana yang harus kupercaya. Aku yang terbiasa dengan bisingnya kota, harus berganti dengan bisingnya kicauan burung dan suara jangkrik. Bahkan saat ini aku harus hidup lebih irit karena Mas Herman hanya bekerja sebagai tukang membakar bata pada Juragan Bahar dengan upah 40.000 per harinya. Saat kami masih pacaran, aku selalu bilang pada Mas Herman jika aku juga ingin bekerja setelah menikah, dan Mas Herman mengiyakan. Tapi ibu mertua menyuruh kami untuk segera menikah dan memiliki keturunan. Bahkan aku dan Mas Herman hanya berpacaran selama 2 bulan. Setelah menikah pun aku dilarang menggunakan KB oleh ibu. Dia selalu beralasan jika ingin segera menggendong cucu. Awalnya bapak dan ibuku tak setuju jika kami menikah di usia muda, yaitu 20 tahun dan Mas Herman 22 tahun. Tapi kakekku bilang jika tidak baik menolak lamaran seseorang. Takutnya nanti aku akan susah mendapatkan jodoh. Selama 2 bulan di